Pernah nggak kadang kita terbesit di dalam hati, apakah dosa-dosa yang kita lakukan itu berpengaruh kepada anak-anak kita dan keturunan kita? Ataukah dosa itu hanya berpengaruh kepada diri kita semata? Maka ini suatu hal yang kadang merisaukan bagi orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dia menginginkan keselamatan untuk keturunannya. Oleh karenanya, ada hal yang perlu kita pahami bersama, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu tidak hanya berpengaruh kepada pelakunya, tapi juga kepada orang-orang di sekitarnya. Sebagaimana ketaatan itu tidak hanya bermanfaat, berpengaruh pada pelakunya, demikian juga untuk orang-orang di sekitarnya dan juga untuk keturunan setelahnya. Kalau kita baca di Quran surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khadr, di mana Nabi Khadr diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk merobohkan dinding rumah. Kenapa sebabnya? Sebabnya tidak lain tidak bukan karena Allah ingin menjaga harta keturunan daripada seorang anak yang dahulu nenek moyangnya atau kakeknya adalah seorang yang saleh. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya orang tuanya atau moyangnya dulu yang saleh itu ada pada generasi yang ketujuh. Artinya anak ini adalah keturunan yang ketujuh dari si orang saleh tersebut. Bayangkan, kesolehan seseorang itu berdampak sampai kepada generasi ketujuh atau tujuh turunannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga daripada keturunannya tersebut. Oleh karenanya, jangan pernah kita mengira bahwasanya dosa-dosa yang kita lakukan itu hanya berdampak kepada diri kita sendiri, bahkan dia berdampak kepada anak dan keluarga kita. Mungkin sebagian di antara kita yang sudah mengaji akan mengatakan, Ustadz, bukankah setiap orang tidak memikul kecuali dosanya sendiri? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Benar. Seorang tidak akan memikul dosa kecuali dosanya sendiri. Akan tapi pengaruh daripada dosa itu bisa dia rasakan pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Bukankah kalau seandainya seorang ayah adalah orang yang, mohon maaf, meninggalkan sholat, bukankah anaknya bisa jadi ikut-ikutan meninggalkan sholat? Meninggalkan sholat adalah sebuah dosa, dan dosa ini berpengaruh kepada keturunannya. Berupa apa? Berupa keturunannya meneladani dia di dalam perbuatan dosa tersebut. Oleh karena Nabi SAW pernah mengabarkan, barang siapa yang mencontohkan sunnah yang jelek dari perbuatan dosa dan maksiat, maka baginya dosa dan juga dosa orang-orang yang mengikutinya tidak akan dikurangi dosanya sedikit pun. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan kebaikan, perbuatan kejelekan itu berpengaruh kepada orang-orang di sekitar kita.